acara akan langsung diadakan satu sesi ngobrol-ngobrol langsung dengan guest star kita. Jadi tunggu sampai nanti ya. Nah, sebelum kita mulai, aku izin mau background singkat terlebih dahulu dari pembicara kita. Nah, yang pertama aku mau langsung bacakan background dari Pak Kurniawan Santoso sendiri selaku CEO dari Job2Go. Nah, Pak Kurniawan Santoso atau yang akrab juga kita panggil dengan Pak Kurya itu merupakan CEO dan juga co-founder dari Job2Go. Nah, beliau memiliki pengalaman yang sangat-sangat menarik, yaitu pernah menjadi Senior Account Manager di Google dan juga Country Sales Director di Indonesia Oracle Marketing Cloud, Business Lead di Facebook, dan juga terakhir sebagai founder dan CEO di Sinergi Performa Cipta. Lalu untuk pembicara kita yang kedua, aku juga ingin izin membacakan background terlebih dahulu, yaitu Pak Haryadin Mahardika, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Haryadin, memiliki pengalaman yang sangat menarik juga. Beliau sekarang menjabat sebagai co-founder di Survego, dan sebelumnya beliau juga pernah menjadi founder dan managing partner dari Unlimited Insights & Co. Beliau juga pernah menjadi co-founder dari IO Start, School of Creativepreneur, dan terakhir juga menjadi Director of Marketing and Asset Management di Agrinas. Nah, keren banget kan? Nah, mungkin aku juga sambil sekalian sapa-sapa dulu ya pembicara kita. Selamat siang kepada Pak Kurniawan dan juga Pak Haryadin. Bagaimana kabarnya, Pak? Siang, kabar baik. Halo, sehat semuanya. Oke, sehat selalu juga, Kabar Pak. semua. Nah, kita akan memulai acara kita sebentar lagi. Namun sebelumnya aku ingin mengingatkan kepada sobat kerja sekalian yang sudah bergabung bahwa nanti apabila sobat kerja memiliki pertanyaan dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun juga nanti mengaktifkan fitur raise hand apabila teman-teman ingin langsung bertanya secara langsung kepada pembicara ya. Jadi nanti di sesi Q&A akan aku pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat, dan juga bagi sobat kerja yang ingin menanyakan langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand dan nanti akan dipilih dan dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai materinya dan aku akan segera mempersilahkan kepada Pak Kurniawan untuk memulai pembukaannya. Pada Pak Kurniawan dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya. Sudah bisa lihat layar saya ya. Saya akan screen sharing. Ya, sudah bisa dilihat ya. Jadi dengan ini saya mewakili teman-teman dengan resmi membuka rangkaian acara Job Fair Job2Go, di mana pada tahun ini atau kali ini sangat istimewa karena bekerja sama dengan Aprindo, suatu asosiasi retail di Indonesia yang memiliki anggota yang sangat banyak sekali, baik perusahaan retail yang besar gitu ya, mungkin seperti yang kita tahu misalnya ada Carrefour ya, ada Matahari, ada Ramayana, dan segala perusahaan-perusahaan retail lainnya, tapi juga banyak juga perusahaan-perusahaan retail kecil di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah awal kerjasama yang baik antara Job2Go dengan Aprindo untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Jadi kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan Aprindo di beberapa event sebelumnya seperti training, certification, dan lain-lain. Oke, jadi menarik sekali Job2Go sebagai platform. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang apa itu Job2Go. Jadi Job2Go memang kita memiliki visi atau ambisi begitu ya, menjadi platform yang bisa membantu para pencari kerja untuk terkoneksi dengan lowongan pekerjaan. Jadi ini saya rasa ini saat yang paling tepat untuk teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun nanti yang ikut dalam rangkaian acara dalam beberapa hari ke depan, karena kita melihat pertumbuhan pencarian pekerja gitu ya, atau lowongan-lowongan yang ada di Indonesia sudah makin meningkat setelah mungkin kita sempat mengalami penurunan selama masa pandemi. Jadi kita melihat trennya sangat bagus banget, dan Job2Go yang dari awal memang kita punya visi untuk menyediakan akses kepada pekerjaan, dan gak hanya akses pada pekerjaan, nantinya para member Job2Go juga akan bisa memiliki akses kepada produk-produk keuangan. Jadi contohnya tadi buat rekan-rekan yang belum memiliki nomor rekening gitu ya, mungkin baru lulus begitu, bisa
mengajukan pembukaan nomor rekening bank gitu ya, rekening bank dengan partner-partner kita gitu ya. Kebetulan salah satunya pada kesempatan kali ini adalah dengan Bank Sinhan ya, yang bisa membuka rekening secara digital gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik sekali antara Job to Go dengan beberapa sponsor dan juga partner pada kesempatan hari ini. Kemudian intinya hanya satu hal yang saya ingin ceritakan kepada rekan-rekan hadirin semua, bahwa pada saat ini saya tadi sempat menyinggung tentang masa setelah pandemi. Mungkin pandemi belum selesai. Pada dasarnya kita masih berada pada di mana kita menyebutnya ini adalah new normal begitu ya. Tata cara kehidupan yang baru karena ada perubahan teknologi, ada perubahan media dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap begitu ya menghadapi perubahan teknologi tadi, dikaitkan lagi dengan adanya perubahan behavior karena new normal setelah pandemi. Jadi dengan job fair ini buat rekan-rekan khususnya misalnya yang baru lulus, apapun yang ingin teman-teman lakukan gitu ya setelah lulus, misalnya apakah langsung bekerja, tentunya ini adalah momen yang tepat sekali, atau misalnya mungkin ada yang mau sekolah lagi atau tujuan-tujuan hidup lainnya. Semoga acara pada hari ini pada beberapa hari ke depan bisa menjadi tempat yang baik untuk menemukan lowongan pekerjaan, mendapatkan inspirasi dari pembicara-pembicara yang hebat begitu ya selama event ini berlangsung. Jadi event ini sendiri hari ini secara resmi dibuka tidak hanya online pada yang saya sebutkan pada saat ini, tapi juga secara offline. Ini adalah booth kita secara offline di salah satu mall di Jakarta ya, di Ion Mall di Jakarta Garden City. Di sana teman-teman yang mungkin berada di area yang dekat dengan di Jakarta Timur bisa hadir di sana, bisa melakukan proses download aplikasi di sana, melakukan lamaran-lamaran dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam acara job fair ini secara langsung, dan mungkin bisa dipandu juga oleh teman-teman panitia yang akan standby di sana ya sampai tanggal 21 kalau nggak salah. Jadi silakan hadir di sana dan meramaikan acara job fair ini. Jadi sekali lagi selamat kepada dan terima kasih juga kepada panitia, kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan bekerja sama dengan partner, dengan perusahaan-perusahaan untuk memasang lowongan atau untuk hadir di acara-acara di job fair. Jadi dan saya look forward sekali setelah sesi saya ada pembicara yang menarik, yaitu Mas Adin, karena setiap tahun Job to Go selalu melakukan survei untuk melihat bagaimana perkembangan pencari pekerja di Indonesia dari tahun ke tahun. Kita pengen tahu apakah ada perubahan dari sisi behavior, apakah ada perubahan dari sisi pola pikir, apa yang diinginkan oleh rekan-rekan adik-adik semua, sehingga kami sebagai platform akan bisa menjadi partner dari buat rekan-rekan semua untuk mewujudkannya, untuk menghubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang tepat untuk rekan-rekan semua. Jadi sekali lagi saya nyatakan, saya sampaikan bahwa acara job fair ini secara resmi dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Sheila. Terima kasih Pak Kurniawan atas pembukaannya yang sudah resmi ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke sesi intinya, yaitu pemaparan dari Pak Haryadin. Kepada Pak Haryadin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share konten dulu. Mungkin bisa di allow untuk share konten. Mohon maaf, masih belum bisa share konten saya. Ya, oke, sudah. Sebentar, saya share konten dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Job to Go, dan juga teman-teman yang saat ini mengikuti virtual job fair dari Job to Go. Hari ini saya sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari sejarah, karena saya menganggap ini sejarah. Kenapa? Karena ini adalah virtual job terbesar di Indonesia. Di masa-masa lalu, virtual job fair seperti ini mungkin agak sulit untuk bisa dilakukan dan bisa seramai ini. Karena apa? Karena memang belum ada situasi yang seperti yang kita alami, yaitu situasi pandemi. Nah, tapi mau tidak mau begitu ada pandemi, semuanya harus beradaptasi, termasuk juga
job portal seperti Job2Go beradaptasi untuk tetap bisa memberikan yang terbaik kepada teman-teman sekalian. Nah, saya Haryadin Mahardika dari Surveygo. Surveygo adalah platform online survei marketplace. Nanti teman-teman juga kalau apabila tertarik untuk menjadi responden dan mendapat tambahan income, mungkin bisa coba buka surveygo.com dan melihat di sana mungkin ada opportunity yang bisa teman-teman lakukan di sana menjadi responden. Nah, kami tahun ini menjadi mitra dari Job2Go untuk membuat survei. Surveinya adalah tentang tren, minat, dan perilaku pencari kerja tahun 2021. Oke, apa sih latar belakang dari survei ini? Nah, tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Kurniawan bahwa kita mengalami perubahan yang cukup drastis, termasuk juga dalam kegiatan pencarian kerja. Nah, teman-teman mungkin yang hadir pada saat ini kebetulan adalah pencari kerja aktif yang tentu saja menghadapi situasi yang berbeda dibanding ketika sebelum pandemi 2019, sebelum 2019, bahwa mencari kerja biasanya dilakukan dengan cara dan strategi tertentu. Tapi sekarang kita sudah mengalami banyak perubahan dan itulah yang ingin kita tangkap dalam riset ini. Apa saja perubahan? Pertama, perubahan dari persepsi pencari kerja, kemudian perubahan ekspektasinya seperti apa, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan misalnya mengenai seperti perusahaan apa yang paling diminati, bidang pekerjaan apa yang diminati, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, riset ini kami lakukan di seluruh Indonesia. Kami mengambil 426 responden, laki-laki dan perempuan, rentang usianya 17 sampai 45 tahun, dan mereka sedang aktif mencari pekerjaan. Survei dilakukan secara online sejak tanggal 24 Oktober sampai 6 November 2021. Nah, ini gambaran dari metodologi survei ini, dan hasilnya mudah-mudahan nanti akan memberikan gambaran kepada rekan-rekan tentang landscape dan juga gambaran besar yang terjadi di kegiatan pencarian kerja oleh milenial, gitu kira-kira. Nah, oke, saya akan mulai dengan Pak Din, suaranya putus ya? Sepertinya ada kendala sedikit. Kita akan tunggu sebentar lagi ya. Oke, coba di reconnect lagi Pak Din ya. Mungkin Sheila bisa di switch ke pembicara berikutnya dulu. Mbak siapa itu namanya? Mbak Mei ya, mungkin untuk menjelaskan tentang rangkaian acara job fair-nya. Oke, baik. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya atas kendala yang terjadi. Mungkin sambil menunggu, saya akan panggilkan project manager kita terlebih dahulu kepada Kak Mei. Dipersilakan, Kak. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara kali ini. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kurniawan Santoso dan untuk Pak Haryadin sendiri. Mungkin Pak Haryadin lagi ada kendala sinyal, tolong ditunggu teman-teman. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini.
Dan virtual job fair kita sendiri ini apa sih? Virtual job fair kita ini merupakan acara virtual job fair akbar atau yang terbesar kedua yang sudah dijelaskan oleh Pak Kurniawan Santoso sebelumnya yang diselenggarakan oleh Job2Go. Nah, setelah sukses di acara virtual job fair pertama pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, kita berdedikasi untuk terus mengembangkan acara kita ini untuk membantu sobat kerja yang ingin mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Nah, dalam acara virtual job fair ini yang kedua, terdapat berbagai rangkaian acara yang bisa kalian ikuti seperti company expo, webinar atau kita sebut job to talk. Terus ada virtual open interview dan yang terbaru itu kita ada virtual online assessment. Jadi para sobat kerja bisa mengikuti online assessment dan bisa melihat kepribadian sobat kerja semuanya. Nah, seluruh rangkaian acara kita ini akan berlangsung mulai dari hari ini hingga tanggal 22 November mendatang. Akan ada pula karir klinik bagi teman-teman yang aktif bertanya selama rangkaian kegiatan acara ini. Seru banget kan pastinya teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya, sobat kerja atau teman-teman semuanya bisa langsung mendaftar ke website kami, yaitu www.net/jobfair yang akan ditaruh di kolom chat nanti ya, teman-teman. Dan pada kesempatan ini juga aku ingin berterima kasih banyak kepada semua sponsor yang sudah membantu kami dalam semua rangkaian acara kegiatan ini. Ada Antv, di Bintang Sinergi, Bank Sinhan, Pegadaian, PT Sinergi, Performa Cipta, dan Mister DIY. Dan aku berharap semoga acara ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman juga bisa terbantu yang tadinya belum dapat kerja, bisa mendapatkan kerja, dan bisa mengikuti juga virtual webinar kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kame. Nah, seru sekali ya teman-teman. Jadi tadi udah dijelaskan sama Kame tentang seputar job fair ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kesempatan ini sangat-sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Nah, sepertinya Pak Adin masih belum bergabung. Mungkin sambil menunggu, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat, ataupun nanti bisa juga mengaktifkan fitur raise hand, karena nanti bisa kami beri kesempatan juga untuk bertanya langsung ya, apabila mungkin pertanyaannya lebih ingin dijawab langsung begitu ya. Apakah Pak Adin sudah bergabung kembali? Sepertinya belum, teman-teman. Silakan kita tamu nih, silakan. Oh ya, oke. Ada guest star kita nih kali ini. Oh, oke, baik. Aku mau langsung reveal aja nih ya, kalau gitu guest star-nya. Karena sebetulnya kita tadi mau surprise teman-teman sekalian di akhir, tapi aku jadi semangat juga nih, jadi kita bisa langsung reveal sekarang. Nah, buat teman-teman sekalian, di sini kita ada kedatangan guest star spesial kita, yaitu Kak Arfiana Maulina. Aku mau sapa dulu nih, Kak Arfiana. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo Kak, gimana kabarnya? Wah, kabar luar biasa baik ya hari ini. Alhamdulillah baik. Nah, sebenarnya kita juga ada kedatangan guest star juga, sehingga ya satu lagi ada Derek juga dari Job2Go. Mungkin aku mau sekalian sapa juga deh Derek. Halo, apa kabar? Apakah ada Derek di sini? Oh, mungkin belum ya. Oke, aku nggak apa-apa, aku mau ngobrol-ngobrol dulu aja deh sama Kak Arfiana. Nah, Kak, sebelumnya aku pengen sedikit mengutarakan mungkin kalau aku tuh sebenarnya suka banget nontonin konten Kakak di Instagram. Jadi akhir-akhir ini aku lagi benar-benar suka nyari informasi juga di Instagram seputar karir, dan aku melihat kontennya Kak Arfiana tuh sangat-sangat insightful dan entah kenapa tuh unik gitu Kak. Mungkin
di Instagram tuh memang banyak kan informasi seputar karir dan tentunya banyak juga platform-platform atau lembaga yang menyediakan tips-tips seputar karir. Tapi mungkin kalau caranya Kak Arviana tuh lebih unik ya, lebih engaging dan mungkin lebih mudah juga diterima begitu, terutama bagi kalangan muda mungkin yang sekarang pada aktif di tren-tren Instagram kan kayak Reels atau TikTok gitu. Jadi mungkin kontennya lebih bagus gitu kalau aku lihat ya dan mudah dipahami. Nah, mungkin aku pengen sedikit tanya sih ke kakak, kira-kira apa sih kak yang memotivasi kakak untuk menjadi content creator di bidang karir gitu? Pada awalnya mungkin boleh diceritain kak? Oke, thank you. Wah, kalau awalnya ya, sebenarnya banyak banget prosesnya, termasuk aku pernah juga mengalami sebuah kegagalan sampai akhirnya bikin konten dan tiba-tiba viral. Terus tiba-tiba aku jadi sampai sekarang tuh, oke, ternyata audiens aku sukanya kayak gini. Akhirnya ya udah aku bikin aja kayak gitu terus-terusan. Dan kontennya juga nggak jauh kok dari kehidupan aku sehari-hari gitu kan. Aku kerja, aku kuliah, dan lain-lain. Jadi dengan begitu, aku juga menemukan, ternyata yang aku lakukan ini unik juga loh, dan ternyata nggak semua orang tahu. Dan akhirnya aku gunain keunikan itu, dan aku jadiin sebuah konten. Jadi sebenarnya kalau dari mana sih mulainya, kenapa sih bikin konten kayak gini, sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik ya. Aku cukup menjalankan apa yang ada di depan mata, dan aku cari peluang dari hal itu. Kayak gitu. Berarti kakak tuh benar-benar orangnya opportunity savvy gitu ya kak. Maksudnya kakak muda mungkin terus kakak melihat ada opportunity bisa bikin konten ini, terus kakak why not begitu kali ya. Menurut aku itu pemikiran yang bagus banget sih kak, karena mungkin zaman sekarang terutama kalau aku observasi sedikit mungkin pada masih belum apa ya kak, mungkin masih belum percaya diri juga mungkin untuk go the extra mile atau pengen mengasah begitu ya mungkin opportunity yang ada di depan mata mereka. Jadi kalau menurut aku sih kak Arviana sangat-sangat opportunity savvy banget sih, keren banget kak. Nah aku sekarang pengen lanjut juga sih kak, tanya-tanya juga. Nah menurut kakak nih kalau jadi content creator itu boleh secara general atau mungkin content creator karir gitu ya kak, kira-kira tuh ada suka dukanya gitu nggak sih kak? Mungkin bisa di-spill sedikit ke kita kayak apa nih kira-kira kehidupan sehari-harinya? Oke, suka dukanya sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau in general sebagai content creator, itu mungkin beberapa orang tuh menyalahartikan personal branding. Ada yang bilang kalau personal branding ini mungkin harus jadi si A, atau mungkin personal branding ini harus jadi si B. Padahal sebenarnya untuk ke personal branding itu ya cukup menunjukkan value dari diri kita sendiri. Termasuk kalau kita personal branding yang nggak jauh-jauh gitu loh dari kehidupan di sekitar kita. Dan selanjutnya juga kalau untuk dukanya, mungkin ini kali ya, dalam pembagian waktu sehari-hari, karena sebagai content creator, apalagi part-time content creator, bukan seorang full-time content creator. Jadi kita harus pintar bagi waktu dan pintar juga dealing sama apa ya, kalau kita bilang tuh algoritmanya TikTok, Instagram kayak gitu ya. Karena kita sebagai content creator kalau misalnya kita ada jeda dan terlalu lama, mungkin bisa kena shadow ban kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus tertib banget, harus komitmen banget, harus konsisten banget untuk bikin sebuah konten. Tapi di sisi lain kita juga punya kehidupan di luar konten yang kadang-kadang deadline-nya juga sangat banyak gitu kan, dan rintangannya juga sangat banyak setiap hari. Jadi itu benar sebuah tantangan banget sih dukanya. Ya kalau sukanya mungkin kalau kita udah dapet sebuah personal branding yang sesuai dengan konten kita bisa dapetin hal-hal yang lain ya, misalnya kayak uang saku tambahan, atau mungkin kita juga bisa banget untuk menambah peluang kerja ataupun membuka lapangan kerja ya, karena kadang-kadang sebagai content creator juga suka overwhelmed untuk ngehandle DM ataupun banyak banget ya request kerjasama dan lain-lain. Wah, menarik banget nih Kak. Nah, berarti Kakak dengan dalam menghandle semua perurusan content creating ini, itu apakah Kakak melakukan semuanya sendiri atau Kakak punya tim lagi sih Kak yang bantu Kakak? Oke, kebetulan sekarang aku masih sendiri. Sendiri pun masih agak overwhelmed, jadi aku gunain berbagai macam teknologi ya, kayak DM, aku pakai bot. Terus aku juga gunain lagi kayak semacam, oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian masukin di sini aja, nanti aku bakalan bales. Dan segala hal yang aku itu berharap bisa terintegrasi dengan sangat baik komunikasi antara aku sama audiens, kayak gitu. Oke, wah menarik banget ya. Karena maksudnya sebenarnya dari aku sendiri tuh, aku juga melihat betapa pasti banyak waktu dan banyak energinya yang akan tertuang gitu dalam melakukan konten
ini ya, dan maksudnya benar juga dari kakak karena ada tambahan uang saku, mungkin itu akan menjadi suatu motivasi juga. Cuman mungkin banyak di luar sana orang-orang yang mungkin hanya melakukannya for fun begitu ya. Jadi di semua content creator di luar sana. Jadi aku kagum banget. Nah, mungkin aku sambil tanya-tanya sekitar 5 menit lagi ya Kak, karena kayaknya mungkin ini sebentar lagi mau kita lanjutkan sesi yang tadi. Aku ada satu pertanyaan terakhir deh mungkin Kak. Nah, kira-kira secara general Kak, kalau menurut Kakak sekarang peluang karir itu, karena kita mungkin topiknya lagi kayak peluang karir, menurut Kakak anak muda sekarang tuh kayak gimana sih Kak peluangnya di era industri mungkin 4.0 ini juga gitu Kak? Oke, justru banyak banget sih, karena kalau menurut data dari OJK di tahun 2021, itu udah ada lebih dari 2.100 startup di Indonesia, dan startup ini sudah membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Selain itu, belum lagi dihitung dengan industri-industri lainnya, seperti di agensi, FMCG, atau mungkin industri lainnya yang jarang terekspos gitu ya, atau kita mungkin sebagai anak-anak muda lebih cenderung ke startup gitu zaman sekarang. Tapi dengan begitu menurut aku, dengan lonjakan startup di masa pandemi, ini justru membuka sebuah peluang baru dengan sistem kerja baru. Jadi enggak cuman kalau dulu WFO, kita harus datang ke kantor, tapi sekarang kita udah bisa hybrid, kita udah bisa WFO plus WFH, selang-seling. Kita juga bisa untuk work from anywhere, remote work. Ada banyak banget istilah-istilah pekerjaan zaman sekarang. Sistem kerja, metode kerja itu sangat banyak bentuknya. Dan yang paling jadi tantangan anak-anak muda zaman sekarang itu adalah bagaimana memanajemen waktu dan memanajemen diri sendiri. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting dipelajari, seperti nggak cuma hard skill yang kita pelajari di perkuliahan, nggak cuma hard skill di masa SMA, nggak cuma hard skill secara pendidikan formal maupun informal melalui kursus, workshop, ataupun bootcamp, tapi kita juga harus sesuai ya dengan soft skill di bidang ini ya. Salah satunya adalah 12 soft skill yang dicantumkan dari UNICEF, dan itu beberapa termasuk skill memanajemen diri sendiri, resilience, manajemen waktu, manajemen di kehidupan kita, partisipasi aktif di dalam kehidupan bermasyarakat, hingga bagaimana kita untuk bisa siap untuk kerja, termasuk attitude, work ethics, dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau bertanya soal peluang kerja, banyak banget. Bahkan kita sendiri sebenarnya bisa menciptakan peluang kerja dengan membuka bisnis, ataupun kita juga bisa menjadi content creator dan lain-lain. Tapi kalau dalam mencari pekerjaan juga sangat banyak. Kuncinya adalah terus mencari dan terus mengembangkan diri agar bisa sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Keren banget, Kak. Dari tadi yang aku tangkap itu banyak soft skill ya yang harus kita ini juga kita dapatkan, dan juga kemampuan lain seperti resilience, dan itu yang akan membuat kita sebenarnya bisa kok memiliki kesempatan yang sama begitu ya di era ini. Wah, keren banget. Nah, oke Kak, kayaknya kita mau lanjut ke sesi yang tadi. Jadi mungkin nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya setelah sesi ini sama Derek juga nanti. Oke, thank you banget kepada Kak Arviana yang sudah sharing-sharing. Nah, mungkin aku akan sambil mengecek sekarang teman-teman, untuk sesi pemaparan tadi kita akan melanjutkan sesi yang tadi. Nah, namun untuk Pak Adinnya sendiri sayang sekali sepertinya tidak dapat bergabung kembali, jadi akan digantikan oleh Mbak Nurul. Nah, mungkin aku mau sapa dulu Mbak Nurul. Halo Mbak, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Sila. Oh iya, apa kabar Mbak? Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Nah, baik teman-teman sekalian, nah di sini udah ada Mbak Nurul selaku Chief Research Officer-nya Survego yang akan melanjutkan materi dari Pak Adin tadi ya. Nah, kepada Mbak Nurul aku persilakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah Mbak. Oke.
saya mulai aja ya. Mungkin karena ini formatnya PDF, jadi tidak apa-apa ya. Seperti ini saya screen-nya. Baik, saya sapa dulu. Panggilannya apa kalau untuk Job to Go? Rekan-rekan kerja ya? Sobat kerja boleh, Oh, rekan kerja ya. boleh. Oke, selamat siang Sobat Kerja Job to Go. Sebelumnya saya mohon maaf gitu apabila tadi sebenarnya untuk pembicara utama harusnya Mas Adin yang presentasikan, cuman karena beliaunya mungkin ada kendala teknis, jadi terpaksa saya yang menggantikan, dan semoga esensi dari survei kita bisa didapatkan oleh teman-teman ya, gitu kira-kira. Baik, kalau tidak salah tadi sampai ini ya, executive summary. Baik. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Adin latar belakang kita untuk melakukan survei ini. Job to Go bekerja sama dengan kami, Surveigo itu apa? Mungkin tadi sudah sedikit disinggung, dan untuk langsung ke hasil aja ya. Jadi mungkin karena ini riset yang berkelanjutan, karena sebelumnya Job to Go bekerja sama dengan DK Insight untuk melakukan riset ini, dan tahun ini Job to Go bekerja sama dengan Surveigo untuk melakukan riset mengenai tren minat. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahun kemarin sudah mengikuti job fair-nya Job to Go dan sudah mendapatkan insight dari DK, mungkin bisa mendapatkan insight baru dari riset kita hari ini. Baik, nah kalau kita berbicara mengenai tren pencari kerja ya. Nah, selama ini teman-teman kerja mendapatkan dari hasil riset kita, teman-teman kerja itu lebih mengandalkan media online gitu dalam mencari informasi gitu. Mereka menggunakan pakai search engine di Google, terus mereka juga mencari informasi di media sosial seperti itu. Mereka juga buka-buka itu ya, webnya perusahaan gitu. Kira-kira yang mana yang lagi open recruitment seperti itu. Dan ini lebih ke arah mengikuti tren ya sebenarnya, karena kita kan karena pandemik jadi susah keluar. Dan kalau dulu kan offline atau cara-cara konvensional masih banyak dilakukan, tapi sekarang trennya lebih banyak ke arah media online yang digunakan. Nah, ternyata dari hasil riset kita pun teman-teman dari responden kita itu juga kerabat atau keluarga seperti itu masih cukup signifikan untuk memberikan informasi mengenai mana sih lowongan yang buka gitu kira-kira. Terus mereka juga aktif untuk menggunakan kerabat atau keluarga tersebut untuk mencari informasi dan mungkin bahkan untuk melamar pekerjaan seperti itu. Nah, situs atau aplikasi lowongan pekerjaan juga menjadi channel online yang banyak digunakan saat ini untuk melakukan melamar pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan yang diminati, singkatnya bisnis dan manajemen itu jadi sebuah pekerjaan yang paling diminati saat ini. Dan terus selanjutnya diikuti oleh ada bidang sales dan marketing serta administrasi. Nanti untuk datanya akan kita bahas di belakang. Lalu untuk BUMN juga menjadi tempat bekerja yang banyak diminati oleh para pencari kerja saat ini. Itu untuk tipe perusahaan atau institusi ya. Kalau untuk ketertarikan pencari kerja, saat ini juga trennya pencari kerja itu lebih menyenangi kerja di startup seperti itu, baik startup lokal maupun startup asing. Jadi karena banyak bermunculan startup, jadi trennya juga mengikuti arah tersebut. Lalu perusahaan institusi impian para pencari kerja. Nah, saat ini masih didominasi oleh perusahaan BUMN, startup digital juga, dan beberapa perusahaan besar ternama di Indonesia. Nanti untuk nama-namanya apa aja akan kita paparkan di belakang. Lalu untuk perusahaan ya yang paling diimpikan gitu. Ada Pertamina sebagai top one-nya gitu, perusahaan yang paling diimpikan. Ini mungkin hampir sama dengan riset DK yang kemarin, riset Job to Go yang menggandeng DK gitu ya. Pertamina masih menjadi perusahaan yang paling banyak diimpikan. Lalu kesesuaian pekerjaan dengan minat dan kemampuan yang dimiliki itu jadi pertimbangan utama para pencari kerja dalam memilih tempat kerja saat ini. Jika kita dibandingkan dengan gaji
apa tuh namanya, faktor pertimbangan utama kalau memilih tempat kerja, teman-teman pencari kerja ini lebih ke sama nggak sih gitu skill aku dengan tempat kerja, seperti itu kira-kira. Baik, itu untuk singkatnya. Lalu untuk hasil risetnya sendiri, oke, ini responden kita ya, yang tadi sudah Mas Adin juga jelaskan, respondennya usia berapa, pendidikannya apa, status pekerjaannya apa, status pernikahannya seperti apa. Ini kira-kira dari profil responden kita yang menjadi responden riset kita. Oke. 70% responden yang mengikuti online survei tentang usia 20 sampai 24 tahun, ini yang paling banyak ya saat ini jadi responden, punya latar belakang SLTA atau derajat dan sarjana S1 dan serta belum menikah, seperti itu. Selanjutnya, ini yang tadi di executive summary yang sudah saya sebutkan, untuk datanya dan berapa persentasenya bisa tampak di layar. Jadi yang pertama, sumber informasi yang apa tuh namanya, yang paling dipakai gitu ya, sumber informasinya gitu dari mana sih gitu? Dari digital channel, terus itu sekitar 61%, itu banyak sekali berarti. Lalu 20% dari referral atau keluarga, dan yang ketiga dari non digital atau konvensional. Sedangkan untuk jalur atau cara yang paling sering digunakan itu pakai situs aplikasi lowongan pekerjaan, mengirimkan email juga masih dipakai, website perusahaan, mengirimkan surat lamaran, namun apa tuh secara offline, namun masih sedikit ya ini 16 apa tuh nilainya persentasenya masih 16% gitu. Ini untuk sumber informasi dan media melamar kerja. Nah, untuk ini kira-kira bidang pekerjaan mana saja yang disukai oleh para pencari kerja gitu kira-kira. Ternyata bisnis dan manajemen itu menjadi bidang pekerjaan yang banyak diminati loh saat ini, itu 13%, lalu diikuti oleh sales, marketing, administrasi, teknologi informasi, event dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau teman-teman bertanya apa sih yang sedang orang cari saat ini gitu ya, apa namanya di dunia kerja kira-kira gitu, dan ternyata bisnis dan manajemen itu masih menjadi incaran gitu kira-kira. Lalu selanjutnya, jenis perusahaan apa sih yang diminati? Tadi sudah disebut ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu jadi yang sangat diminati kira-kira 28%. Nah, tapi yang seperti saya sudah jelaskan tadi, startup ini baik asing maupun lokal itu juga menarik loh bagi para pencari kerja, baru diikuti oleh pemerintahan, lalu ada perusahaan swasta, asing, lembaga sosial kemanusiaan, lembaga swadaya atau NGO, dan badan dunia. Seperti itu untuk jenis perusahaan yang paling diminati saat ini. Lalu kalau 10 perusahaan impian pencari kerja di 2001, Pertamina masih menjadi top one-nya, lalu disusul oleh Shopee, Telkom, Kementerian, Google, Bank BCA, Bakri Group, Pelindo, Astra, PNS, seperti itu. Nah, masih ya, kalau kita lihat dari sini masih didominasinya tuh BUMN, lalu ada startup digital, dan beberapa perusahaan ternama, seperti itu. Oke, lalu lanjut ke faktor utama memilih tempat kerja. Kalau tahun lalu itu sama sih, pekerjaan sesuai dengan minat, namun gaji itu hampir di urutan terakhir. Nah, kalau di tahun ini gaji dan tunjangan itu naik di urutan kedua, mungkin karena pengaruh pandemi juga yang semakin mengkhawatirkan gitu ya bagi teman-teman yang saat ini lagi sedang mencari kerja, atau bahkan yang saat sudah bekerja tapi khawatir di PHK, dan mungkin yang sudah di PHK, seperti itu. Jadi gaji sama stabilitas perusahaan itu jadi faktor pertimbangan utama, seperti itu. Namun ini menarik ketika ternyata minat dan skill itu jadi pertimbangan loh, nggak asal pelamar kerja itu apply aja gitu, tapi jadi ada kesadaran ke arah bahwasanya nanti ketika bekerja dibutuhkan skill-skill khusus gitu. Nah, mungkin selanjutnya akan punya implikasi ke para pencari kerja ya nantinya. Aku harus nih kalau untuk dapetin perusahaan yang aku incar, misalkan aku harus minimal aku harus punya skill 2, misalkan bahasa dan
Mungkin skill bahasa dan skill ini ya, keterampilan kayak administratif atau lain sebagainya, seperti itu kira-kira. Jadi ke arah situ, data ini arahnya ke arah situ ya. Jadi faktor utamanya itu memilih tempat kerja. Mungkin teman-teman di sini juga punya faktor yang lain yang mungkin tidak ada di apa tuh namanya di data kita gitu. Tapi mostly yang orang-orang atau para pencari kerja itu pertimbangkan itu ya karena skill dan minatnya, seperti itu. Lalu ini kira-kira platform mencari kerja populernya, mungkin teman-teman juga sudah mengenal ini semua dan sudah pernah pakai, ada Jobstreet, LinkedIn, Career.com, Job2Go, dan lain sebagainya. Ini top 5-nya. Ada Jobstreet, LinkedIn, Career.com, Job2Go, dan Locker ID. Seperti itu. Lalu posisi yang dicari gitu. Ketika kita bertanya ke responden, ternyata mereka banyak mencari posisi sebagai junior staff. Dan juga ada yang mencari supervisor, ada yang senior manager, dan sebagainya. Mungkin posisi itu juga dipengaruhi oleh gender juga gitu. Mungkin dari gender perempuan punya preferensi sendiri dan dari laki-laki juga punya preferensi sendiri. Jadi ketika kita breakdown ada sedikit perbedaan di sini. Oke, selanjutnya status pekerjaan diminati itu tetap. Tentu saja kita semua ketika melamar pekerjaan pengennya tetap ya. Dan ketika kita bandingkan dengan tahun lalu itu freelance itu rupanya ada sedikit kenaikan gitu. Mungkin karena memang pandemi gitu ya. Jadi orang-orang lebih berbondong-bondong untuk nggak apa-apa deh freelance asal dapat kerja, seperti itu. Jadi freelance ini jadi pekerjaan yang juga diminati saat ini. Selanjutnya gaji yang diharapkan. Nah, ternyata dari responden kita itu pengen digaji sesuai dengan UMR. Lalu ada yang kira-kira 20% lebih besar dari UMR, ada yang 2 kali lipat dari UMR, dan lain sebagainya gitu. Tapi mostly ketika ketika kita ditanya pasti tentu saja gitu gajinya diinginkan apa sih, ya minimal UMR gitu. Oke, ini tadi sudah ya. Lalu rencana lama bekerja. Dan rencana lama bekerja di perusahaan yang diimpikan kira-kira berapa lama, itu 43%, jadi banyak ya. Yang pengen bekerja di perusahaan impian itu lebih dari 10 tahun, kira-kira seperti itu. Lalu preferensi lokasi kerja, itu ternyata work from office atau kerja dari kantor masih cukup disukai atau diminati oleh responden. Meskipun sekarang kondisinya lagi pandemik, tapi banyak punya harapan untuk tetap kerja di kantoran. Mungkin feel-nya beda kali ya. Oke, itu untuk preferensi lokasi kerja. Lalu keyakinan untuk memperoleh pekerjaan seperti apa, dan dari responden kita punya keyakinan bahwasanya akan dapat kerja itu 1-3 bulan ke depan, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari paparan hasil riset kita saat ini, Mbak. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Nurul atas pemaparannya yang sangat-sangat insightful ya, dan tentunya menarik. Saya juga tadi menyimak dan membaca hasilnya ya, sangat-sangat ada informasi baru gitu tentunya ya dari hasil survei tadi, kayak misalnya contohnya tadi kayak ekspektasi gaji, minimal UMR, mungkin itu pasti yang tentunya sangat-sangat berada di pikiran setiap orang, tapi saya rasa tadinya tuh belum seperti itu juga ya. Mungkin ada yang masih baru-baru awal intern, mungkin mereka tidak mengekspek langsung gaji UMR gitu kali ya, tapi ternyata berdasarkan survei ini, ternyata mereka sudah mau berani gitu untuk bilang UMR begitu ya. Jadi itu tadi menarik. Lalu juga tentang perusahaan-perusahaan yang diminati, kayak misalnya contohnya BUMN, lalu juga perusahaan ternama, itu ternyata yang masih menjadi
paling top gitu yang diincar oleh para mencari kerja begitu ya. Nah, mungkin saya akan langsung melanjutkan ke sesi tanya jawab gitu kali ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang ingin menanyakan pertanyaannya kepada pembicara kita, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ataupun raise hand ya. Nanti akan kami pilih dan bisa langsung dijawab langsung oleh pembicaranya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini udah ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rinaldi. Oke, izin bacain ya. Nah, yang paling banyak membuka lowongan pekerjaan di setiap perusahaan, salah satu programnya adalah manajemen trainee atau MT untuk para fresh graduates. Hal apa saja yang harus dilakukan ketika si pelamar masih kuliah sembari freelance, misal ikut proyek-proyek kementerian namun tidak terikat, sehingga tidak sempat mengikuti organisasi intern di kampus. Namun salah satu syarat yang tercantum kadang aktif di organisasi kampus, plus sertifikatnya, dan sebagainya. Dan terkadang diminta sertifikatnya juga pernah magang di mana. Nah, itu menjadi suatu hal yang mungkin menjadi hambatan gitu, yang menjadi tidak percaya diri. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Nurul, gimana nih Kak, misalnya tentang syarat-syarat ini nih yang mungkin masih belum seragam gitu kali ya di antara perusahaan, mungkin apa yang mereka sebutkan, dan mungkin dengan skill-skill dan mungkin pembagian waktu dari anak-anak muda sekarang, kira-kira ada insight tentang itu nggak, Mbak Nurul? Halo, ya sebelumnya tadi apa tuh namanya, mungkin ada yang belum berjelas tentang pemaparan saya ya. Saya hanya sekedar memaparkan. Mungkin alhamdulillah Mas Adin sudah join kembali di sini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bisnis atau pekerjaan, Mas Haryadin punya begitu banyak insight dan jawaban tentunya karena pengalaman beliau cukup banyak gitu ya, Mbak Asila. Jadi mungkin yang akan apa tuh namanya lebih banyak menjawab hari ini Mas Haryadin, boleh? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul sebelumnya atas waktunya. Terima kasih. Oke, baik ya. Pak Adin, ya halo Pak, apa kabar Pak? Udah. Ya, Mbak. Teman-teman, mohon maaf tadi saya dari tadi bicara sendiri berarti. saya baru cek belakangan ternyata putus ini ya, koneksinya. Tapi oke lah. Artinya begini, mungkin saya akan mengulang lagi beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di era pandemi ini ternyata teman-teman sekalian atau responden itu memiliki persepsi yang agak unik. Yang satu yang unik adalah satu. Jadi teman-teman lebih punya keinginan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang tetap dan stabil gitu ya. Jadi mungkin ini karena ada dorongan dan ketakutan untuk survive di kala pandemi, karena mungkin takut ada krisis keuangan, krisis ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang diincar dan diimpikan itu masih belum berubah. Banyak perusahaan-perusahaan diincar itu adalah perusahaan-perusahaan yang mapan. Misalnya BUMN, khususnya misalnya Pertamina, tadi yang paling diimpikan itu Pertamina sebanyak 12% gitu ya. Kemudian ada startup yang besar seperti Shopee tadi ya. Kalau tahun lalu Tokopedia, tahun ini Shopee yang ingin yang paling diimpikan gitu. Kemudian juga ada bank seperti BCA misalnya, tadi juga keluar, dan juga pekerjaan-pekerjaan seperti Bakri Group, seperti di tambang gitu, atau PNS, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sudah cukup mapan gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah yang menarik, antara responden perempuan dan laki-laki juga punya kepercayaan diri yang berbeda. Nah, tadi mungkin kalau teman-teman melihat paparan dari Mbak Ulul, ternyata responden laki-laki itu merasa lebih pesimistis terhadap kemampuan dia mencari pekerjaan. Artinya tadi sebagian besar responden yang laki-laki itu merasa baru bisa mendapatkan pekerjaan setelah 2 tahun atau bahkan 1 tahun sampai 2 tahun mereka mencari kerja gitu. Jadi cukup banyak yang menjawab itu. Sementara yang perempuan itu lebih optimistis. Jadi
mereka merasa 1-3 bulan atau 3-6 bulan itu bisa mencari pekerjaan. Nah, tapi di saat yang sama mengenai pekerjaan yang sifatnya WFO atau WFH atau pekerjaan lapangan juga ada perubahan. Kalau pekerja laki-laki tadi ditunjukkan mereka lebih berani atau lebih suka pekerjaan yang sifatnya remote atau di lapangan dan WFH. Sementara untuk yang perempuan lebih menyukai pekerjaan yang WFO, jadi di office gitu ya. Meskipun kondisi sedang pandemi, tapi mereka tetap lebih memilih untuk mayoritas WFO. Nah ini bentuk-bentuk perilaku yang berbeda. Dan yang terakhir ekspektasi gaji ya, ini juga yang menarik gaji. Nah ternyata mereka yang belum bekerja itu ekspektasi gajinya itu lebih tinggi dibanding mereka yang sudah bekerja. Buktinya apa? Jadi kalau mereka yang belum bekerja itu mereka menginginkan gajinya itu lebih tinggi dari UMR, mayoritas ya. Atau kalaupun yang nilainya sama dengan UMR itu hanya sekitar 20-an%. Sementara bagi mereka yang sudah bekerja, ekspektasi gaji mereka lebih rendah. Mungkin mereka lebih rasional atau lebih realistis karena sudah pernah bekerja, jadi mereka bisa memvalue diri mereka, bagaimana value diri mereka itu klop dengan bagaimana perusahaan memvalue. Jadi mereka itu akan punya sekitar 46% itu menganggap bahwa mereka cukup dengan UMR untuk gaji pertama. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Nah, tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mungkin bisa diulang pertanyaan, Mbak Sheila. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rinaldi. Dia bilang banyak yang membuka lowongan pekerjaan di setiap perusahaan, salah satunya adalah program manajemen trainee atau MT, biasanya untuk para fresh graduates nih. Nah, kira-kira apa saja hal yang harus dilakukan ketika mungkin fresh graduates ini ingin melamar pekerjaan begitu, karena menurut Mas Muhammad Rinaldi ini kadang tidak selaras begitu Mas, karena kadang ada yang minta syaratnya harus punya sertifikat atau kayak aktif di organisasi, tapi terkadang nggak juga begitu, ada yang minta sertifikat dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana caranya agar kita menjadi lebih percaya diri gitu mungkin untuk bisa meng-apply begitu pekerjaan mungkin termasuk di era tahun 2021 ini begitu, Mas. Oke. Nah, tips dari saya dan ini tips ini datangnya juga dari hasil riset ya. Tadi dikatakan oleh Mbak Ulul dari hasil riset bahwa ada channel-channel tempat sumber informasi orang mencari pekerjaan. Nah, salah satu channel yang sekarang banyak digunakan adalah digital, dan lebih spesifik lagi adalah platform dan aplikasi pencari pekerjaan, termasuk Job to Go seperti ini. Nah, bagi saya yang paling penting dilakukan dulu sebelum melamar posisi MT adalah melakukan riset dulu. Jadi teman-teman yang memang ingin masuk ke posisi MT, risetlah dulu atau carilah sebanyak mungkin posisi lowongan yang ada di job portal, terutama di Job to Go ya, untuk MT yang sesuai dengan keinginan. Kemudian lakukan matriks, buatlah matriks dari tiap perusahaan yang mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk program MT mereka. Misalnya Pertamina syaratnya apa, Telkom syaratnya apa, kemudian Pelindo syaratnya apa, BCA syaratnya apa. Nah, buatlah matriks persyaratan itu sehingga teman-teman sekalian tahu, oh MT di Pertamina itu syaratnya ini. MT di PLN syaratnya begini. Nah, dari situ nanti teman-teman akan tahu mana perusahaan dengan syarat yang sesuai dengan kemampuan teman-teman dan kualifikasi maupun expertise, mana yang tidak. Nah, kalau saya sarankan yang kalau memang teman-teman tidak bisa lagi mengupgrade diri, ya mau tidak mau hanya bisa melamar ke perusahaan-perusahaan dengan persyaratan yang teman-teman bisa penuhi gitu. Nah, tapi tidak perlu teman-teman ibaratnya berkecil hati begitu ya. Jadi begitu misalnya ingin melamar ke Pertamina, ternyata nggak bisa. Ya mungkin karena memang Pertamina tidak mencari, MT-nya di Pertamina ya tidak mencari calon karyawan dengan karakter dan dengan background seperti Anda gitu atau seperti teman-teman gitu. Maka carilah perusahaan lain saja gitu. Jadi jangan memaksakan diri meskipun misalnya Pertamina adalah perusahaan impian semua orang gitu ya. Tapi
Kalau memang kita tidak fit masuk ke situ, jangan memaksakan diri. Carilah perusahaan-perusahaan lain yang lebih fit dengan kemampuan kita, lebih pas dengan kemampuan kita, dan kita bisa yakin punya probabilitas untuk bisa diterima gitu. Kalau kita tidak punya probabilitas untuk diterima, ya jangan memaksakan diri. Itu tips dari saya. Oke. Terima kasih banyak Pak Adin atas jawabannya. Tadi semoga menjawab ya kepada Kak Muhammad Rinaldi yang bertanya. Jadi tadi penting untuk melihat dulu apa di job portal gitu mungkin ya, terutama apa aja syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan, dan kemudian kita membuat matriks. Nah, jadi dari matriks ini kita bisa tahu apa aja skill yang cocok dengan kita, dan kalau tidak cocok ya tidak usah dipaksakan begitu ya. Nah, baik. Nah, jadi iya sama-sama Kak Muhammad Rinaldi. Nah, sekarang aku lihat cuma ada tinggal satu pertanyaan lagi nih, yaitu tadi di awal ada pertanyaan dari atas nama Defender Coolpad. Nah, ini pertanyaannya mungkin tadi harusnya cocok dengan Kak Arafina juga ya, tapi sepertinya Kak Arafina sudah izin duluan tadi. Ini mungkin bisa dijawab oleh Derek juga ya, mungkin kalau Derek masih ada tadi sebagai mungkin intern juga nih. Kira-kira menurut Derek, kira-kira lulusan SMA tuh bisa langsung dapat kerja nggak sih? Karena di sini ada yang tanya, kira-kira lulusan Halo Kak Sheila, ya ini kenapa? Ya, dengar kan suara aku ya. Jadi ada yang nanya nih, kira-kira kalau habis lulus SMA itu bisa langsung dapat kerja nggak sih gitu? Karena tadi mungkin harusnya pertanyaannya cocok tuh ke Kak Arafina, karena Kak Arafina kan seperti yang kita tahu kan dia langsung setelah lulus SMP dia dapat pekerjaan nih. Nah, mungkin kalau dari kamu sendiri ada nggak kira-kira mungkin tips atau mungkin pengalaman gitu yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan dari tadi atas nama Kak Defender Coolpad tadi? Oke, halo. Jadi terima kasih ya Kak Sheila atas pertanyaan yang tadi Kak Sheila udah nanya. Jadi semuanya perkenalkan dulu, nama saya Roderick Orlando. Saya merupakan salah satu intern di Job to Go sendiri, dan umur saya sendiri masih 18 tahun. Jadi sekarang saya mahasiswa semester 3 di salah satu universitas di Indonesia, Universitas Bina Nusantara. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan pertanyaan yang tadi udah ditanya, apakah umur 18 tahun itu bisa dapat pekerjaan? Enggak. Jawabannya sih bisa banget ya. Kalau misalnya kita berani mencoba apa yang di luar boundaries kita sendiri, saya yakin semua opportunity yang ada itu bakal bisa didapat jika kita sendiri itu memiliki keinginan. Kita lihat kembali aja ke Arfiana sendiri aja itu dia baru boleh dibilang dia 18 tahun, sekarang dia masih semester 1, tapi dia udah magang di puluhan tempat, dan sekarang setahu saya dia lagi magang di 6 tempat yang berbeda. Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa kalau misalnya kita memang walaupun usia kita masih muda, tetapi kita sendiri memang memiliki kompetensi dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka tidak ada yang impossible. That's why aku selalu menanamkan quotes dalam diri saya, yaitu let's try to make the impossible possible for ourselves, gitu sih. Wah, keren banget nih jawabannya tuh tadi. Jadi teman-teman udah bisa dengar sendiri ya dari Derek aja yang juga masih intern, dan apalagi Kak Arafina tadi juga yang masih 18 tahun tapi udah bisa magang di tempat-tempat keren. Berarti artinya ya sebenarnya nothing is impossible gitu ya guys. Jadi selama kita masih bisa bekerja, dan tadi aku juga udah sebutin ke Kak Arafina bahwa dia opportunity savvy begitu guys. Jadi kayak ketika dia melihat ada kesempatan dan dia percaya diri juga tentang kemampuan yang dimiliki, sebenarnya kita bisa. Oke, nah terima kasih banyak kepada para pembicara dan juga Derek tadi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, aku lihat kayaknya udah nggak ada lagi ya pertanyaan. Nah, jadi sekarang mungkin kita akan langsung mulai ke bagian closing ya, atau penutupan dari acara ini. Nah, teman-teman gimana nih kira-kira udah cukup mendapatkan insight belum yang menarik? Nah, kalau menurut aku sih keren banget ya topik hari ini. Tadi aku belajar banyak banget mulai dari survei yang dipaparin, terus juga jawaban-jawaban dari Arafina dan juga dari Derek. Jadi sebetulnya ini membuka wawasan sekali ya bagi kita semua. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri acara, aku mau umumin nih dari pemenang karir klinik kita. Nah, kira-kira udah pada
nggak sabar belum nih? Nah, jadi tadi dari pemaparan hari ini, aku udah bisa lihat kira-kira siapa aja yang aktif. Nah, untuk itu aku bakal mau langsung umumin bahwa pemenang dari Karir Klinik ini adalah kepada Mas atau Kak ya, Kak Muhammad Rinaldi. Yeay, selamat kepada Kak Muhammad Rinaldi. Nah, jadi karena keaktifan Kak Muhammad Rinaldi, jadi Kakak berkesempatan untuk mendapatkan Karir Klinik dengan HR kami. Nah, bagi Kak Muhammad Rinaldi, nanti bisa langsung DM ya Kak ke Instagramnya Job2Go ID dengan cara mengirimkan bukti screenshot dari acara ini. Jadi Kakak udah join acara ini, bisa langsung di screenshot aja, entah materinya atau mungkin tadi sesinya, dan langsung kirim aja ke DM-nya Instagram. Iya, sama-sama. Nah, DM Instagramnya Job2Go, nanti kita akan langsung hubungi lebih lanjut ya, Kak. Oke, nah, untuk teman-teman sekalian yang belum menang, jangan bersedih hati, karena masih banyak lagi acara-acara Job2Go berikutnya yang memberikan kesempatan bagi kalian untuk nanti menangin berbagai hadiah menarik lainnya ya, jadi jangan lupa nanti ikutin acara-acara setelah ini. Nah, sekarang aku mau ngingetin dulu nih bagi teman-teman, tadi di awal acara aku udah bilang kalau webinar ini akan ada sertifikatnya. Nah, tapi syaratnya itu teman-teman harus isi link absensi. Nah, jadi setelah ini panitia akan mengirimkan link absensi di kolom chat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat harus isi link absensinya itu ya. Jadi kita akan kirimin linknya di kolom chat setelah ini. Nanti bagi teman-teman yang mau dapat sertifikat bisa isi itu terlebih dahulu. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman panitia yang lain ngirimin link absensinya, aku mau ajak teman-teman sekalian buat foto bareng. Jadi kita kalau bisa on cam dulu ya guys, sebentar nih. Mungkin kalau Pak Adin dan juga Pak Kurniawan masih ada di sini juga bisa on cam juga, Pak. Kita mau foto bareng dulu sebentar. Iya. Oke, iya teman-teman yuk on cam dulu yuk sebentar. Kita mau ada sesi foto. Oke, sebentar ya, kita tunggu beberapa menit lagi, beberapa detik deh buat teman-teman on cam dulu. Oke, teman-teman ini udah ada beberapa teman-teman yang on cam. Ya, oke, ada lagi kah yang ingin on cam? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku bisa sekali minta tolong operator juga buat bantuin ambil dokumentasinya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Oke, senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin untuk page berikutnya kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah terima kasih banyak teman-teman yang udah on cam. Aku juga sekali lagi pengen ngucapin banyak terima kasih kepada pembicara kita yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan dan juga men-sharing ya insight-insight mereka kepada para audiens dari webinar kita kali ini. Semoga isinya bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat-sehat selalu ya. Jadi dengan begini berakhirlah rangkaian acara dari opening ceremony kita. Semoga teman-teman semua bisa lebih matang lagi dalam persiapan karir dan juga masa depannya. Oke, kurang lebihnya mungkin mohon maaf ya teman-teman. Sekian, sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya, dadah.